Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang menjadi tema firman kehidupan hari ini adalah bertumbuh dalam kasih karunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya untuk lebih mudah memahami firman kehidupan hari ini, kita harus melihat kedua ayat penutup dalam 2 Petrus. Karena kedua ayat ini menjadi kunci dari pesan-pesan Rasul Petrus dalam suratnya ini. Petrus mengingatkan setiap orang yang sudah menerima firman dan percaya akan kebenaran firman itu selalu waspada dan tidak mau terseret dalam kesesakan orang-orang yang belum percaya kepada firman itu. Percaya kepada kebenaran firman berarti percaya kepada janji-janji Tuhan dan hidupnya tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Jadi orang-orang percaya jangan terseret kepada ajaran-ajaran sesat yang terus mengintai kita di sepanjang waktu dan di sepanjang zaman dalam perjalanan hidup di dunia ini. Karena itu, kita harus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Kasih karunia kita peroleh dari Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Rasul Petrus memberi gambaran bahwa di dalam hidup ini akan kita hadapi jalan yang selalu berusaha menyesatkan, menyeret kita agar menjauh dari kasih karunia Tuhan. Karena itulah Petrus mengingatkan agar kita tidak bertumbuh di dalam kesesatan itu. Segeralah tinggalkan kesesatan itu, hidup dan bertumbuh dalam kasih karunia yang telah diberikan Allah kepada dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia besar telah Tuhan hadirkan bagi kita dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jika seseorang tidak tumbuh besar, kemungkinan dia akan mudah terseret dan disesatkan. Kita harus ingat apa yang dipesankan oleh firman kehidupan hari ini. Agar kita tidak terseret ke dalam kesesatan, satu-satunya jalan adalah bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Tidak ada formula khusus agar kita tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan di dunia ini. Mari kita syukuri pelayanan-pelayanan gereja kita di bidang koinonia, marturia, dan diakonia. Memang masih banyak dan akan terus berkembang pelayanan-pelayanan gereja agar kita dimampukan bertumbuh dalam iman yang benar, sehingga kita tidak mudah disesatkan oleh dunia ini. Karena itu mari kita semua turut berpartisipasi aktif dalam tritugas panggilan gereja di dunia ini, yakni bersekutu, bersaksi, dan melayani. Melalui firman kehidupan hari ini, kita mendapat pelajaran penting, yaitu yang memampukan kita mengalahkan godaan-godaan dunia ini bukan atas usaha keras dan kekuatan kita, tetapi karena kita mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kedisiplinan dan kerja keras kita tidak akan menyelamatkan. Keselamatan hanya ditemukan di dalam Kristus yang telah mengambil tempat kita di kayu salib. Harusnya kitalah di sana. Namun kasih karunia-Nya telah menyelamatkan kita. Karena itu orang Kristen harus bisa menjadi seorang diri yang dewasa dan mengembangkan diri untuk melayani Tuhan. Jadi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya.
Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Engkau memberikan hari yang baru untuk kami jalani sepanjang hari ini, dan disertai dengan firman kehidupan. Biarlah kiranya firman-Mu menguatkan, menjagai, dan memberikan semangat baru bagi perjalanan kehidupan kami masing-masing. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itu kiranya yang menyertai kamu. Amin.